Ya, mulai aja, Sar. Halo semuanya, saya Cesar, kembali lagi di Dialog Smart Governance. Kali ini kita membahas tentang good and bad practice tata kelola pemerintahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Kali ini kita ada teman-teman dari Kemnaker yang akan melihat perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Sudah hadir ada Mas Agus, Mbak Iget, Mbak Yola, dan Mas Habib. Gimana nih semuanya? Sehat? Sehat, sehat. Ya, chat, Bung. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, nggak usah basa-basi lagi ya, kelamaan. Oke, langsung aja kita kupas tentang good and bad practice. Kita mulai dari good practice yang pertama, yang bisa diambil dari aplikasi sebelumnya, yaitu aplikasi Siap Kerja, yang bisa dijelasin langsung sama Mbak Yola. Oke, makasih Bang Cesar. Jadi aplikasi Siap Kerja itu adalah suatu ekosistem digital yang diluncurkan oleh Kemnaker, di mana isinya tuh udah lengkap ya. Di situ udah ada pelatihan, terus ada untuk cari kerja, ada juga buat sertifikasi skill. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kayak mempermudah cari kerja, itu kuncinya sih. Jadi sebagai ASN, kita kan berorientasi pelayanan, maka pahamilah kebutuhan masyarakat. Jadi adanya aplikasi Siap Kerja ini, itu tuh sebagai bukti kalau adaptasi dan digitalisasi itu udah diterapkan di Kementerian Ketenagakerjaan. Gitu. Biar good practice dan dari Siap Kerja ini nggak cuma dia ada di Barenbang dan direplikasi di tempat lain, gimana caranya ya Mbak Yola? Oke, jadi cara yang paling mudah direplikasi itu sebenarnya kita bawa prinsip kayak Siap Kerjanya ya. Jadi kita memahami kebutuhan masyarakat, kemudian kita jawab dengan solusi sederhana berbasis digital. Jadi setiap unit atau instansi itu nggak perlu lagi tuh bangun aplikasi besar, cukup mulai dari layanan kecil yang nyata dan memudahkan. Misalnya kayak formulir online, terus jadwal layanan transparan, atau kanal aduan cepat. Jadi dengan langkah praktis ini, semangat adaptasi digital dan orientasi pelayanan dapat langsung diterapkan tanpa biaya besar dan cepat. Oke, kalau tadi kita udah ambil contoh nih, yang program nasional. Gimana dengan pelayanan? Gimana dengan pelayanan di daerah? Katanya nih ya, pelayanannya bagus juga. Emang bener, Mas Agus? Oke, kalau untuk pelayanan di daerah ini betul sekali, Abang Cesar. Ini kita bisa lihat di contohnya di BPVP Samarinda tahun 2024 kemarin, mereka dapat predikat pelayanan prima pada pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik atau PEK P3. Bahkan mereka juga meraih penghargaan khusus sebagai unit layanan ramah kelompok rentan. Artinya, di sana semua kalangan dilayani tanpa diskriminasi. Misalnya, mereka sudah siapkan fasilitas ramah disabilitas dan lansia, serta setiap permintaan informasi publik selalu dijawab lengkap dan tepat waktu. Jadi, pelayanannya benar-benar inklusif dan terbuka. Oke, tapi kalau kita ngomong tata kelola atau governance nih, apa pentingnya penghargaan kayak gitu sih?
Pentingnya itu karena ini sebagai bukti nyata ya dari informasi birokrasi. Ada standar pelayanan yang jelas, kemudian ASN-nya bekerja dengan nilai berakhlak, dan masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya. Tapi kan sorry. Tapi kan prestasi ini baru ada di BPPT Samarinda ini, Mas. Dan Bandung Barat. Jadi balai tim lain gimana? Kalau kayak contohnya balai-balai yang ada di luar BPPT Samarinda dan Bandung Barat. Kurang bagus dong. Oke, Bung. Kalau kita berbicara tentang prestasi yang di Samarinda ini kan sebenarnya butuh proses untuk balai-balai lain juga kan. Tapi kita sudah punya contoh di BPVP Samarinda yang bisa kita jadikan role model. Keberhasilan dari BPVP Samarinda ini jangan berhenti di penghargaan, tapi kita jadikan playbook untuk balai lain lewat mentoring, lewat pengawasan. Jadi intinya yang dikejar bukan penghargaan, melainkan budaya kerja yang bersih, cepat, ramah, dan inklusif. Kalau masyarakat merasa puas dan dipermudah, itulah tanda reformasi birokrasi benar-benar berhasil. Menarik, menarik, menarik. Menarik sekali nih dari Mas Agus dan Bayola penjelasannya ya. Habis bahas yang baik nih, gimana kalau kita bahas yang bad practice? Kan hidup harus seimbang nih. Bad practice juga penting untuk diidentifikasi biar kita bisa tingkatkan layanan dan belajar. Katanya salah satu hal yang sering dikeluhkan masyarakat adalah lambatnya respon dari unit pelayanan. Betul begitu, Mbak Iket? Iya, betul Mas Cesar. Hal ini tuh terlihat dari jumlah aduan pada Pusat Bantuan Siap Kerja sepanjang Januari sampai Mei 2025 yang mencapai 18.109. Sementara jumlah respon yang diberikan hanya 15.678. Begitu pula pada program jaminan kehilangan pekerjaan pada periode yang sama, jumlah aduan tercatat sebanyak 15.498, sedangkan respon yang diberikan hanya 15.197. Gitu. Oke, kira-kira penyebabnya lambatnya responnya itu apa sih, Mbak? Ada beberapa penyebab nih, yaitu birokrasi yang berlapis, kekurangan SDM yang khusus, kanal pengaduan yang terpisah-pisah, dan budaya kerja yang masih reaktif. Jadi keluhan sering dianggap beban, bukan sebagai masukan. Bagaimana cara mencegahnya agar itu nggak terulang lagi, Mbak? Cara mencegahnya bisa dengan menerapkan service level agreement, misalnya respon awal dalam 1 kali 24 jam. Kemudian membuat dashboard pengaduan yang dapat dipantau pimpinan, dan melatih ASN agar melihat keluhan masyarakat sebagai masukan, bukan masalah. Oke, kalau tadi kan bagaimana mencegah agar tidak terulang. Kalau sekarang cara terbaik untuk menghindarinya. Jadi caranya bisa semua pengaduan itu akan masuk melalui satu pintu, yaitu terintegrasi dengan lapor. Untuk respon awal, dapat menggunakan AI chatbot yang bisa langsung menjawab pertanyaan umum. Ini membuat tanggapan awal menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, kecepatan respon dan penanganan pengaduan akan dimasukkan ke dalam e-kinerja ASN. Begitu, Mas Cesar. Oke. Baik, Get. Terima kasih penjelasannya dan menarik juga nih perspektifnya nih. Oh iya, katanya kalau Mas Habib mau bahas kasus perizinan RPTKA yang ada di Kemnaker nih ya. Bisa dijelasin nggak, Mas Habib? Oke, jadi gini Pak Sesar. Sebenarnya bukan kasus RPTK-nya yang mau dimasukin, yang mau dibahas sebenarnya. Tapi kenapa itu tetap masuk ke bad practice? Nah, hal itu eh, menandakan bahwa adanya kegagalan tata kelola akibat penyelewengan wewenang. Nah, kasus itu menunjukkan ada beberapa nilai-nilai langgar tuh. Ada pelanggaran integritas dalam bentuk pelanggaran kode etik,
yang kemudian ada potensi menghancurkan prinsip merit karena semuanya bisa dibeli dengan uang gitu kan. Kesannya jadi kayak gitu. Dan yang ketiga, melemahkan reformasi digital dan otomasi. Karena nyatanya walaupun ada sistem digital, tapi tetap ada aja celah buat curang. Nah, ini bisa menghambat terwujudnya smart governance gitu Mas Cesar. Oke, jadi yang menyebabkan penyalahgunaan wewenang itu apa, Mas, kira-kira? Untuk sebabnya ada tiga. Nah, yang pertama itu digitalisasinya belum menyeluruh ke semua sistem. Jadi celahnya diambil dari situ tuh. Nah, kemudian tidak ada transparansi untuk memantau bagaimana presiden itu diselenggarakan. Nah, itu menyebabkan menandakan adanya proses yang tidak ketat di situ. Dan yang terakhir ya ASN-nya nggak berintegritas. Itu, Mas. Gitu. Kalau gitu gimana cara mencegahnya dan dihindarinya nih, Mas? Paling utama ya menumbuhkan dan memastikan integritas setiap individu ASN. Nah, jadi kalau ASN yang berintegritas, ya nggak mungkin dong ada hal-hal gitu terjadi. Nah, kalau yang paling realistis, dengan cara menghindari bad practice itu bisa dengan memastikan semua layanan dan perizinan yang ada di yang ada di kementerian itu melalui sistem digital yang transparan. Dan sistemnya itu juga harus bisa dipantau oleh publik. Oke, menarik-menarik ya pembahasannya itu dan penjelasannya. Jadi kita bisa tahu tuh mana yang bad active, sorry, mana tuh tadi tuh ya? Bad practice dan good practice. Gini, terus karena waktunya kurang ya, kita selesaiin aja kali ya. Terima kasih buat Mbak Iget, Mbak Yola, Mas Habib, Mas Agus atas diskusinya nih ya. Jadi kita banyak hal menarik nih yang bisa kita ambil. Mulai dari digitalisasi yang mendukung transparansi untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan baik adalah cara untuk menggapai smart governance. Dan makasih juga buat pendengar yang udah menyimak. Ingat, smart governance lahir dari ASN yang smart dan berintegritas. Sampai jumpa di episode berikutnya, Dialog Smart Governance. Terima kasih.